Oke, kita lanjutkan materi kita di bab 26 yang berjudul Hangguke Jugo Munawa Emsik Muna. Yang artinya adalah budaya emsik makanan dan muna budaya jugo tempat tinggal atau rumah ya. Jugo itu bisa diartikan tempat tinggal atau rumah. Rumahnya Korea. Budaya makanan dan budaya rumahnya Korea. Di bawahnya ada percakapan Jip gugyong 좀 해도 돼요? Apakah boleh melihat-lihat rumah? Ya. Apakah boleh melihat-lihat rumahmu? Gitu ya. 네, 천천히 구경하세요. Silahkan melihat-lihat dengan pelan-pelan. 천천히. Ya, silahkan melihat dengan pelan-pelan. Gitu intinya ya. Ada munbob, tata bahasanya di situ ada adu, odu, dueda. Boleh. Kemudian bawahnya ada nende, ende atau niente, deju. Deju itu perbandingan. Berarti nende atau ende niente itu artinya di sini tetapi. Untuk deju, perbandingan. Ohi, kosakatanya jugo muna, budaya rumah. Terus emsik muna, budaya makanan. Munawa jungbu, informasi dan budaya. Hangguke siksa yejol, etika makannya Korea. Terus di situ ada hak semokyu, target atau sasaran pembelajarannya. Hangguke jugo monae tehe maralsu ita. Jadi bisa berkata tentang budaya rumahnya Korea. Kemudian yoro narae emsik munarel bigyu hayo maralsu ita. Jadi bisa berkata atau berbicara dan membandingkan bigyu ha da. Membandingkan muna budaya emsik makanannya yoronara berbagai negara. Kita masuk ke ohwiil. Kosakata yang pertama. Jugo muna, budaya rumah atau budaya tempat tinggal. Di situ ada hanuk ya. Ini adalah perumahan atau rumah tradisional Korea. Namanya hanuk, rumah tradisional Korea. Di situ ada kosakata yang pertama ada jibung, atap. Jibung, atap. Kemudian ada temun, pintu gerbang. Kemudian ada madang. Madang artinya adalah halaman. Kemudian ada dam, ya, dinding pagar. Kemudian ada maru, ya, lantai ruang keluarga. Maru, ya, itu adalah lantai ruang keluarga yang biasa digunakan untuk berkumpul keluarga. Kemudian bangmun, pintu kamar. Kemudian ada ondul. Ondul itu pemanas lantai. Ya, ondul. Karena ini di hanuk ya, perumahan tradisional itu menggunakan ondul. Ondul itu pemanas lantai. Kemudian ada bang badak.
berarti lantai kamar. Terus bawahnya ada apato, apartemen. Yang pertama ada beranda. Beranda memang artinya beranda atau ya, maksudnya itu serambi balkon. Itu beranda. Ya, serambi balkon. Kemudian ada gosil. Gosil itu ruang tamu. Kemudian ada hyonguan. Hyonguan itu serambi rumah, serambi, ya, serambi. Biasanya itu dibuat di depan rumah. Itu ya, itu namanya serambi. Itu namanya hyonguan. Terus berarti kalau ada kosakata lagi hyonguanmun, berarti pintu serambi. Maksudnya pintu yang apa? Pintu utama rumah itu loh ya. Jadi pintu serambi. Itu nama hyonguanmun. Ada tambahan dab-dab hada. Dab-dab hada bisa diartikan sesak ataupun pengap ataupun cemas. Dab-dab hada. Bisa sesak, terus cemas ataupun pengap, gitu ya. Kemudian ada mame delda. Ya, suka, menyukai ya. Jadi mame delda itu saya suka gitu. Cocok. Itu mame delda. Jadi menyukai sesuatu itu apa? Mame delda. Kemudian ada nanbang. Nanbang berarti apa? Pemanas ruangan. Kalau apa? Yang pendingin ruangan nengbang. Kalau ini nanbang, pemanas ruangan. Terus ada dolo boda, ya. Dolo boda, melihat sekeliling. Ya. Jadi kegiatan melihat depan, belakang, itu maksudnya dolo boda, melihat sekeliling. Ya. Terus di bawahnya ada almajen gosel gola munjangal wansong aseo. Silakan melengkapi kalimat dengan memilih yang benar. Ada madang, halaman, maru, lantai ruang keluarga, bang badak, lantai kamar, kemudian hyun kwan mun, ya, pintu serambi, ya, pintu serambi rumah maksudnya ya, hyun kwan mun. Mau tambahkan pintu serambi rumah juga boleh, tambahi rumah juga boleh ya, maksudnya seperti itu. Kita jawab nomor 1 Ilbon. Hanoke는 di rumah tradisional Korea, demoni it, ada pintu gerbang. Jiman, tetapi apatoenen di apartemen momomo ika isoyo, ada, berarti apa? Ada apa? Hyun Kwan Mun, ya, itu pintu serambi rumah, itu ya. Jadi sebutannya kalau di rumah-rumah kita itu berarti ya Hyun Kwan Mun, ya. Kalau yang apa? Gerbang, pintu gerbang itu kan berarti yang besar itu kan. Kayak di contohnya di Hanok, rumah tradisional. Jadi jawabannya Hyun Kwan Mun, nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, apatoesonen di apartemen saram dari sopaean, orang-orang duduk di sopa. Jiman, akan tetapi Hanok esonen di rumah tradisional momomo anjayo, duduk di mana? Bang Bada. Karena kalau Maru itu kan tempat kumpul keluarga gitu. Ya. Nanti ada di nomor 4 kira-kira seperti itu mungkin. Bang Badak.
berarti duduk di lantai kamar atau lantai ruang. Bang itu kan bukan selalu diartikan kamar ya, tapi bisa ruang gitu ya. Berarti di lantai kamar atau lantai ruangan gitu maksudnya. Kemudian nomor 3, apata esonen di apartemen berandai palerel 0. Menjemur cucian di serambi balkon beranda. Jiman akan tetapi hanuk esonen di rumah tradisional momomo palerel noroyo menjemur cucian di madang halaman. Sabun hanuk esonen di rumah tradisional Korea kacuk kiri ya sesama keluarga momomo anja ya duduk di yegirel ha berarti apa bercerita ataupun berbicara, intinya bercerita dengan duduk di jiman. Akan tetapi apa to esonen di apartemen gosire anja yegiu ya bercerita dengan duduk di ruang tamu gosil. Berarti apa contohnya? Maru ya lantai ruang keluarga ya. Taman munbab il tata bahasa yang pertama ada atu otu dueda yang artinya boleh. Atu otu dueda는 동사 형용사의 부터 어떤 행위나 상대를 허용함을 나타낸다. Jadi nataneda menunjukkan, di situ ada hoyong hada ya, mengizinkan. Jadi kalau hoyong ham diakhiri dengan m berarti ya menunjukkan izin ataupun maksudnya perizinan. Tapi kita artikan mengizinkan juga boleh ya karena nantinya hoyong hada gitu ya. Menunjukkan mengizinkan apa? Sangte kondisi. Nah atau oton hengwi suatu tindakan dan menempel di kata sifat kata kerja. Ya, di situ ada di tabel ketika ada vokal a sama o ya kata sifat atau kata kerjanya maka menggunakan atu dueda ya. Contohnya kada menjadi kadu dueda boleh pergi. Kemudian selain a sama o ui di sini ya menggunakan otu dueda. Contohnya mokta menjadi mokodo dueda boleh makan. Kemudian ada hada yang berakhiran dengan hada itu menjadi hetu dueda. Contohnya undung hada menjadi undung hetu dueda boleh berolahraga. Ye contoh i pangel mokodo deo apakah saya boleh makan roti ini? Terus bang badake anjaya deo apakah saya harus di sini ya. Apakah harus duduk gitu ya? Apakah saya harus duduk di lantai kamar? Anio, tidak. Sopae anjado deo, boleh duduk di sopa. 1번 알맞은 것을 골라 보기와 같이 문장을 완성하세요. Silakan melengkapi kalimat seperti contoh dengan memilih yang benar ya, yang tepat. Ada pilihannya burel kyoda menyalakan lampu, changmunel tata menutup jendela, madangi nakada pergi keluar ke halaman, bang badake nupta, nupta itu berbaring di lantai kamar.
보기 contohnya 어두우면 불을 켜도 돼요. boleh menyalakan lampu jika 어둡다 gelap menjadi 어두우. 1번 피곤하면 jika capek berarti apa? Bang badake ya nu diinformalkan. Nubta menjadi apa? Nuwoyo. Karena di situ ada kata kerja yang tidak beraturan. Biep berubah menjadi u. Nuwoyo. Jadi berbaring di lantai kamar jika capek. Ibon, cumion jika dingin, 창문을 닫아요. Menutup jendela. 3번, 답답하면 jika pengap ya. Itu ya. Jika pengap 마당에 나가요. Berarti apa? Pergi keluar ke halaman. Ibon, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Contohnya, 보기 좀 더운데 agak panas. 창문을 열어도 돼요? Apakah saya boleh membuka 창문을 jendela? 네, 창문을 여세요. Silakan membuka jendela. Ya, 1번. Ini ada wabun, vas bunga atau pot bunga gitu ya. Jadi kira-kira ini wabunel 베란다로 옮겨도 돼요? Itu maksudnya ya. Apakah saya boleh memindahkan pot bunga atau vas bunga ke beranda? Beranda tadi apa? Serambi balkon. Contohnya, 네, 베란다로 옮기세요. Silakan memindahkan ke beranda ataupun serambi balkon. 2번 택배를 대문 앞에 두고 가도 돼요? Apakah saya boleh pergi dengan menaruh paket ya di 대문 앞 depan pintu gerbang? 아니요, tidak. 대문 앞에 두고 가면 안 돼요. 면 안 돼요 itu lawan daripada do 돼요. Tidak boleh pergi dengan menaruh di depan pintu gerbang. 3번 마루에서 차를 마셔도 돼요? Apakah saya boleh minum teh di lantai ruang keluarga? Intinya ruang tersebut dijadikan untuk kumpulnya keluarga ya, dinamakan maru. 네, 마루에서 차를 마셔도 돼요. Ya, boleh minum di lantai ruang keluarga. Gitu ya. Jadi itu yang titik-titiknya ataupun pingkannya itu diisi sesuai dengan jawabannya juga gitu loh. Ya, tidak ada pilihannya, cuman kita ngarang seperti contoh gitu tadi. Dewail, percakapan yang pertama. Antara si Dian sama si Kuajang. Dian sama manajer ya, Kuajang. 집이 정말 예쁘네요. Rumahnya sungguh bagus ya, sungguh cantik ya. Jadi rumahnya sungguh bagus gitu ya. 집 구경 좀 해도 돼요? Apakah saya boleh melihat-lihat rumahmu gitu ya? 그럼요. tentu saja. 천천히 구경하세요. Silakan melihat-lihat dengan pelan-pelan.
Terus Dian tanya, Wajang Nimen, ya, Pak Manajer, we hanok eso sarayo, kenapa Anda tinggal di rumah tradisional Korea? Terus Wajang bilang, 작년 여름 가지는 sampai musim panas 작년 tahun lalu 아파트에서 살았어요. Saya sudah tinggal di apartemen. Kronde akan tetapi, ya, atau ngomong-ngomong, nomu dadabheso, ya, karena terlalu atau sangat, ya, sesak ataupun pengap rasanya gitu ya, di apartemen, tinggal di apartemen, ichibero isa hesoyo, saya sudah pindah ke rumah ini. Isahada, walaupun isahada diartikan pindah rumah, ya. Terus alasannya juga madangi nopku, halamannya luas, dan namuka mana banyak pohonnya. Namu di sini diartikan pohon. Jadi mame tersoyo, saya suka, sudah suka gitu maksudnya ya. Mame tersoyo, saya cocok tinggal di rumah ini karena halamannya luas dan pohonnya banyak gitu ya. Terus Dian bilang, Hanokun, rumah tradisional Korea, madangi isoso karena ada halamannya, 참 좋네요, ya sangat bagus ya. Madangi naga buatu 돼요? Apakah saya boleh, ya, mencoba pergi keluar ke halaman? Gromyu, tentu saja. Nalsika conika, karena cuacanya bagus. Uri madangeso 잘 마셔요. Ya, kita minum teh di halaman. Tidak buayo mencoba menjawab. Ilbon, Wajangnimen, Pak Manajer, 어디에서 살아요? tinggal di mana? 정답은 한옥에서 살아요. 2번. 과장님은 매니저 아파트에서 사는 것을 왜 좋아하지 않았어요? Ya. Jadi kenapa sudah tidak menyukai tinggal di apartemen? 정답은 너무 답답해서요. Itu aja ya. Karena sangat pengap, ya kan? Sesak. Pengap rasanya gitu ya. Jadi diartikan seperti itu. Terus bawahnya kita lihat 제수된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Di sini ada Hanokel Kugyong Hada. Jadi melihat-lihat rumah tradisional Korea. Madange nakada, pergi keluar ke halaman. Apater dulo budak, ya, melihat sekeliling apartemen. Ya, anbange derokada, pergi masuk ke kamar utama. Jadi anbang itu kamar utama. Anbang, kamar utama. Contoh percakapannya, Hanokal Kugyong itu Tio, apakah saya boleh melihat-lihat rumah tradisional Korea? Gromyu, tentu saja. 천천히 보세요, silakan melihat dengan 천천히, pelan-pelan. 마당에 나가도 돼요? Apakah saya boleh pergi keluar
ke madang, halaman, 네, 나가도 돼요. Ya, boleh pergi keluar. Kita lihat bawahnya ada barem, pelafalan atau pengucapan. Di sini ada gyop batjim, konsonan akhir ganda. Kalau kemarin kan hut bajim, konsonan akhir tunggal. Kalau ini ganda. Konsonan akhir ganda. Plus ataupun ditambah moem, berarti vokal. Baik, kita bahas. Gyop bajimi, konsonan akhir ganda. 몸으로 시작된 조사나 어미. 어미 adalah akhiran na atau josa partikel 시작된 yang dimulai. 몸으로 dengan vokal. 접 미사에 연결되는 경우에는 di kondisi yang dihubungkan pada job misa akhiran duet got manel dui emjol cot soriro omgyo barem handa. Jadi mengucapkan atau melafalkan dengan memindahkan ke bunyi pertama emjol suku kata dui belakang hanya ada dui at gotman itu hanya yang belakang. Dui at gotmanel itu artinya adalah hanya yang belakang. Contohnya kita lihat bawahnya ada tak sama i aslinya ya. Jadi menjadi apa? Digabung berarti talki. Yang belakang saja yang pindah. Talki, gitu kan? Pengucapannya talki. Kalau pengucapan mirip kayak artis strawberry ya, talki. Tapi sebenarnya itu ya kalau lihat tulisan oh ayam ini. Tapi pengucapannya talki. Nah, karena hanya yang belakang yang ketika ketemu vokal dia gandeng jadinya. Ayam ya. Terus gapsi. Gapsi, harga ya artinya ya. Gapsi. Terus ada jolmem. Ini dari kata dasarnya muda kayak kemarin ya, jomda itu. Jolmem. Kemudian anja, duduk. Dibacanya anja. Aslinya kan anjayo, kan anta kan, ketemu dengan perubahan banmal anja. Terus nolbo, nolbo itu luas ya. Di situ nolbo. Kemudian opso, tidak ada. Gitu ya. Jadi hanya yang belakang gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke OWI, kosakata yang kedua yang berjudul emsik muna, budaya makanan. Hansik, hansik makanan Korea. Ada kosakata yang pertama bancan, lauk, pauk. Kemudian bab, nasi, kuk, sup, sut karak, sendok, cot karak, sumpi. Kemudian ada bancan, lauk pauk. Yang pertama ada kaktugi, ya. Jadi kimchi loba, ya. Ini kimchi loba. Nantinya itu apa? Yang dinamakan kimchi lobak itu kaktugi ya. Jadi dia itu lobaknya itu dipotong kotak-kotak, gitu. Kotak-kotak kecil, kemudian dikasih bumbu, ya rasanya jadi kayak kimchi gitu ya, dikasih bumbu kimchi. Itu kaktugi. Ini sering disajikan ketika kita sedang makan di restoran Korea.
ya, seringnya dikasih kalau kimchi biasa atau dikasih kaktuki juga. Kemudian ada kim. Kalau kim berarti sudah jelas ya. Kim adalah rumput laut kering. Kim. Kemudian ada sengson gui, ikan panggang. Sengson gui. Kemudian bawahnya ada sengil. Artinya apa? Ulang tahun. Terus Jongwol de Borem. Perayaan bulan purnama. Jongwol de Borem. Perayaan bulan purnama. Kemudian ada Dongji. Dongji ini agak panjang ya artinya ya. Itu artinya titik balik matahari di musim dingin. Titik balik matahari di musim dingin. Itu apa seperti itu Dongji itu salah satu musim di antara beberapa musim yang malamnya itu panjang ya. Malamnya itu terasa panjang gitu. Jadi itu titik balik matahari di musim dingin. Dalam satu tahun itu ada malam yang lumayan panjang ya. Biasanya sekitar tanggal Desember, 22 Desember gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Malam ini ataupun Dongji ini. Titik balik matahari di musim dingin. Kemudian Bungnal, hari terpanas di musim panas. Ini yang asing Dongji dok ini ya. Desember ini kan, Desember itu kan musim dingin ya di Korea ya. Terus kemudian ada sengil, makanan yang biasa dimakan dalam ulang tahun, itu namanya myeokguk, sup rumput laut. Kemudian makanan yang dimakan di saat perayaan bulan purnama itu okokbap, nasi 5 jenis biji-bijian. Kemudian di saat Dongji, di saat ada titik balik matahari di musim dingin, ya itu memakan patcuk, bubur kacang merah. Kemudian di saat Bungnal, hari terpanas di musim panas, biasanya orang Korea makan samgyetang, sup ayam ginseng. Kemudian kita lihat bawahnya tambahan kosakata ada yejon, dahulu atau dulu, yejon. Kemudian ada poke. Poke itu adalah sendok garpu. Poke. Kemudian ada takbyol hada. Itu artinya adalah khusus atau spesial, istimewa gitu ya. Kemudian ada nal, ya, hari. Kemudian ada sengsonhwe. Sengsonhwe itu artinya ikan mentah yang diiris, seperti sushi itu ya. Ikan mentah yang diiris. Sengsonhwe. Atau garis miring sushi. SUSHI. Sengsonhwe. Ikan mentah yang diiris. Itu biasanya orang Korea makannya itu ikan mentah segar, kemudian dipotong atau diiris, kemudian dicocol dengan kecap asin terus dimakan. Tanpa direbus ataupun digoreng. Kemudian ada juk, bubur. Kemudian ada dejob hada, bisa menjamu, menyuguhkan, ya, mengidangkan, namanya dejob hada.
menjamu ya, maksudnya menjamu makanan ya, menjamu makanan ataupun menghidangkan atau menyajikan, itu namanya dejob hada. Gerimel buku bogi wakaji dewarel wansongaseo. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Contohnya boginya, Hanguk saramdaren orang-orang Korea 보통 biasanya mol mokoyo makan apa? 밥하고 국 반찬을 먹어요. Jadi makan ya, intinya apa? Lauk pauk, sup dan nasi. Ilbon, Hanguk saramdaren orang-orang Korea 동지에 뭘 먹어요? Jadi makan apa di dongji? Dongji adalah titik balik matahari di musim dingin. Ya, ini apa tadi? Patcukel mokoyo, makan apa? Bubur kacang merah. Ibon, Hanguk saramdaren orang-orang Korea 생일에 뭘 먹어요? Makan apa di ulang tahun? Apa ini? Miyokugel mokoyo, makan sup rumput laut. Sambon, Hanguk saramdaren orang-orang Korea 정월대 버름에 di perayaan bulan purnama mul mokoyo, makan apa? Okuk babel mokoyo, jadi makan nasi 5 jenis biji-bijian. Sabon, Hanguk saramdaren 봉날에 뭘 먹어요? Makan apa di hari terpanas di musim panas? Jondaben, samgitangel mokoyo, makan sup ayam ginseng. Tata bahasa yang kedua, munbab i. Ada nende, ende dan niende yang deju, perbandingan. Niende, ende dan niende는 동사, 용용사에부터 앞에 내용과 대조되는 상황이나 결과가 뒤의 내용으로 이어짐을 나타낸다. Jadi menunjukkan ya, iojida berkelanjutan, menunjukkan berkelanjutan ya. Ero dengan atau sebagai, neung isi, 뒤에nya belakang. 결과가 hasilnya, 결과. Ina atau 상황 kondisi ya, nen yang 대조되다 dibandingkan dengan gua neung isi apa depan, isinya depan, dan menempel di kata sifat, kata kerja. Kita lihat tabel, ketika ada dongsa kata kerja, terus ada ita, opta menggunakan nende, ya. Ditambah lagi yang alda, morda, gitu ya. Contohnya mogda menjadi mongnende, chada, chanende, ita, innende. Ketika di kata sifat, apabila kata sifatnya ada bajim, maka menggunakan ende. Contohnya cakda menjadi cakende. Cakda apa? Kecil. Ketika kata sifatnya tidak ada bajim atau menggunakan bajim real atau L, itu menggunakan niende. Contohnya yepada, cantik, yepende. Molda, jauh, menjadi monde, realnya hilang ya. Realnya hilang menjadi monde. Kita lihat contoh. Tokboki는, tokboki, meunde, pedas. Tetapi kimbab은, kimbab ataupun lontong isi gitu ya. An mewoyo, tidak pedas. Ibon Junan, minggu ini 바쁜데, sibuk. Tetapi 다음 주는, minggu depan, 한가해요, senggang atau santai. Terus
토요일은 hari Sabtu 출근하는데 masuk kerja. Tetapi 일요일은 hari Minggu 출근을 안 해요. Tidak masuk kerja. Lanjut. 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성하세요. Silakan melengkapi kalimat seperti contoh dengan melihat gambar. Ya, ini ada di Maru ya. Intinya lantai ruang keluarga. Marunen ya. Lantai ruang keluarga pende luas. Tetapi bangun kamar cobayo sempit. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita menambahkan akhiran nanti ataupun ende atau niente gitu ya. Ditambahkan di tengah-tengahnya itu, bukan akhiran ya, di tengahnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Cikinan ayam goreng 좋아한대. 좋아하다. Menyukai. Menyukai itu kata kerja atau sifat? Suka berarti kata kerja ya. Suka itu kata kerja atau sifat? Hah? Kata sifat, bukan kata kerja. Kalau kata yang cota, yang bagus, baik itu yang kata sifat. Kalau ini berarti 좋아하는 deh. Berarti kalau kata kerja kan menggunakan nanti kan. 지키는 ayo 좋아하는데 삼계탕은 안 좋아해요 gitu. Saya menyukai ayam goreng tetapi samgyetang saya tidak suka gitu. Lanjut. 생선 구이는 ya apa tadi? Ikan panggang 먹는데 karena kata kerja 먹는데. Ikan panggang saya makan, tetapi 생선 회는 berarti apa? Ikan mentah yang diiris atau sushi an 먹어요. Saya tidak makan sushi karena tidak dimasak. Ikan mentah kan? Ikan mentah yang diiris. Ayo lanjut. Kim은 apa Kim? Rumput laut kering. 좋아하는데 saya menyukai. Tetapi kakdugi는 ya. Jadi kimchi loba ya. Kimchi loba siro heyo saya tidak menyukai. Oke. Siro ada. Jadi siro ada itu tidak suka ya atau benci. Terus 한국과 여러분 나라의 음식 문화를 비교해 보세요. Cobalah membandingkan 문화를 budaya, 음식 makanannya negara 여러분 Anda sekalian dengan 한국 Korea. 보기 contohnya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 젓가락을 사용하는데 menggunakan sumpit. Tetapi urinara saramderen orang-orang negara kami pokerel sayonghiu menggunakan sendok garpu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa kita berlatih seperti yang di atas ya. Contohnya di sini kan ada pang, nasi, pang itu roti. Kemudian mepta pedas, mepjianta tidak pedas, miyokuk sup, rumput laut, keike kue ulang tahun gitu ya. Keike kue. Lanjut ya. Diwai percakapan yang kedua. Antara si Jinsu dan si Wang Min. Jinsu bilang, Wang Min si, saudara Wang Min, 중국에서도 di China juga 생일에 pada ulang tahun atau di ulang tahun, miyokukul mokoyo, apakah makan sup rumput laut? Dijawab sama si Wang Min, Anio, tidak. 한국에서는 di Korea 생일에 miyokukul 먹는데 makan sup rumput laut di ulang tahun. Nanti tetapi
중국에서는 di China 국수를 먹어요. Makan kuksu, mie putih, ya, atau mie soba putih, cuman mie putih saja nggak apa. Kuksu. Kuksu는 mie putih. 생일에도 먹고 makan juga di ulang tahun dan 결혼식 날에도 먹어요. Makan juga di hari upacara pernikahan. Jadi kuksu itu dimakan di ulang tahun dan juga di hari upacara pernikahan. Itu kalau di mana? Di Cina. Terus si Jinsu bilang, 예전에는 dahulu atau dulu 한국에서도 di Korea juga 결혼식 날 국수를 먹었어요. Sudah makan mie putih, intinya di hari upacara pernikahan. Di Korea juga dulu seperti itu. Terus 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. Sudah menjamu makanan mie putih kepada para tamu di upacara pernikahan. Itu dulu gitu ya. Dulu Korea juga sudah makan mie putih atau mie soba putih di hari upacara pernikahan. Terus Wang Min bilang, 그래요? Ya, begitu atau benarkah? 한국에서도 국수는 di Korea juga mie putih 전날 먹는 음식이네요. Makanan yang dimakan di hari yang bagus ya, gitu. Jadi Wang Min itu kan orang Cina gitu kan. Terus Jinsu orang Korea. Baik, di bawahnya kita coba menjawab ya. 대답해 보아요. mencoba menjawab. 중국에서는 di Cina 생일에 뭘 먹어요? Makan apa di ulang tahun? 정답은 국수를 먹어요. Makan mie putih. 2번. 한국과 중국에서 국수는 mie putih di Cina dan Korea 언제 먹는 음식이에요? Jadi makan ya, makanan yang dimakan kapan gitu maksudnya ya. Jadi di kuksu mie putih itu di Cina dan di Korea itu makanan yang dimakan kapan? 정답은 결혼식 날 ya. Jadi 국수를 먹었어요. Jadi intinya sudah dimakan atau sudah makan mie putih di hari upacara pernikahan. Gitu ya. Jadi di Korea dan di Cina itu makan mie putih itu di acara upacara pernikahan. Terus kita lihat bawahnya ada 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Di situ ada kim ini ya, rumput laut kering. Ada bancan lauk pauk, kim rumput laut kering. Kimi sada, rumput laut keringnya murah. Kimi bisada, rumput laut keringnya mahal. Kuk sup, miokuk sup rumput laut. Miokukul mokta, makan sup rumput laut. Miokukul an mokta, tidak makan sup rumput laut. Contoh kalimat percakapan. 제일 좋아하는 반찬이 뭐예요? Apa lauk pauk yang paling disukai kamu? Saya kim을 좋아해요. Menyukai rumput laut kering. 고향에서도 di kampung halamanmu juga 자주 먹었어요? Apakah kamu sering makan? Kan gitu maksudnya. Apakah sudah sering makan juga di kampung halamanmu? 아니요, tidak. Terus 한국에서는 di Korea kimi sande, rumput laut kering murah. Niende
tetapi goyang에서는 di kampung halaman gimi bisayo, berarti apa? Rumput laut kering mahal. Makanya saya tidak sering makan gitu loh. Kalau di Korea kan murah, tapi kalau di kampung halaman mahal, bisayo. Yuyonghan Pyoyon, ekspresi yang berguna. Ada apa di sini? Gugyong 좀 할게요. Saya akan melihat-lihat. Ya, ada percakapan. 안녕하세요. Selamat sore sekarang ya. Simbal gugyong 좀 할게요. Saya akan melihat-lihat simbal, sepatu. Terus, 네, 구경하세요. Ya, silakan melihat-lihat. 운동화는 sepatu olahraga 여기 di sini. 구두는 sepatu formal 저쪽에 있어요. Ada di ya sebelah ya sana gitu maksudnya ya. 저쪽에 있어요. Ada di sebelah sana. Kalau sepatu apa? Sepatu olahraga di sini gitu ya. Baik, yang halaman terakhir kita coba bahas mengenai Munawwa Chungbu, informasi dan budayanya. Ada judul 한국의 식사 예절, etika makannya Korea. Baik, kita bahas pelan-pelan. 어느 나라에서 ya, ini typo ini maaf ya, typo ini. 어느 나라에서 식사할 때 지켜야 하는 예절이 있습니다. Dari belakang. Ada etika yang harus menaati atau ditaati saat makan di negara manapun gitu ya. Ononara itu negara manapun gitu. Jadi ada etika yang harus ditaati saat makan di negara manapun. 한국도 예외는 아닙니다. Tidak terkecuali juga Korea. 한국도 예외는 아닙니다. Tidak terkecuali juga Korea. Yewe itu kan pengecualian, terkecuali gitu ya. Yewe. Kemudian 식사를 위해 식탁이나 밥상에 앉을 때 saat duduk di babsang meja makan ina atau siktak, ini sama berarti ya. Siktak, ina, babsang itu artinya adalah meja makan. Saat duduk di meja makan, wihe untuk siksarel makan, orang tua, 중앙에 좋은 자리에 앉을 수 있도록 배려합니다. Beryohada kata dasarnya ini berarti ya, memperhatikan ya. Memperhatikan ya, beryohada. Menoleransi atau memperhatikan, tapi di sini hanya memperhatikan saja enggak apa. Kalau dulu kan beryohapsida, mari bertegang rasa gitu kan, masih ingat ya? Tapi ini maksudnya di sini memperhatikan, jangan bertegang rasa di sini. Memperhatikan, maksudnya memperhatikan orang tua gitu ya, agar bisa duduk di tempat duduk yang bagus atau yang baiknya tengah jungang. Orang tua itu diperhatikan duduknya di tengah, itu maksudnya. Diupayakan ya agar bisa duduk di tempat duduk yang bagus. Yang bagusnya mana? Jungang, tengah. Lanjut.
Siksaral sejak hal tenen saat mulai makan orang tua monjo terlebih dahulu sujorel dentame ya nyentame apa sesudah atau setelah ada den berarti kan dari kata dasarnya delda mengangkat sujo itu alat makan disingkat aslinya apa sud karak cot karak itu disingkat alat makan saja mau diartikan sendok sumpit juga boleh sebenarnya karena itu alat makan kan sujo setelah mengangkat alat makan terlebih dahulu aret sarami orang yang muda aret saram orang muda atau orang yang muda ya aret saram jadi kan kalau untuk di apa di perusahaan atau apa ya bawahan orang bawahan tapi ini kan di keluarga gitu kan berarti ini orang yang muda berarti kan ada orang itu kan orang tua ya ya terus aret saram sujorel delku ya mengangkat alat makan jadi maksudnya di sini orang muda mengangkat alat makan setelah orang tua mengangkat alat makan terlebih dahulu. Aturannya seperti itu di Korea. Kalau orang tua sudah mengangkat alat makannya, maksudnya sendok garpunya, sendok garpu, sendok dan sumpit ya. Kalau di sana kan sendok sumpit kan, baru ini orang mudanya baru mengangkat, ambil gitu. Ini peraturan ya, aturan etika di situ maksudnya. Terus dan lanjut. Orang tua monjo terlebih dahulu siksa makan sijak hantame setelah mulai aret sarami orang yang muda moki sijak hamida mulai makan jadi gimana maksudnya orang yang muda mulai makan setelah orang tua mulai makan terlebih dahulu tidak boleh untuk mendahului gitu. Ya, ini etikanya di Korea Selatan seperti itu ya. Hoksi. Di sini diartikannya jangan mungkin ya apabila atau jikalau. Hoksi apabila atau jikalau siksar monjo machodo apabila walaupun ada itu odo itu ya walaupun macida kata dasarnya ini walaupun menyelesaikan macida walaupun menyelesaikan monjo terlebih dahulu makan maksudnya di sini walaupun menyelesaikan makan terlebih dahulu yang dimaksud siapa orang yang muda walaupun orang yang muda menyelesaikan makan terlebih dahulu orang tua siksare makan kenegi jon kajinen sampai sebelum menyelesaikan keneda juga artinya menyelesaikan cari eso dari tempat duduk ironaji ansemida tidak bangun dari tempat duduk. Maksudnya gimana ini? Apabila atau jikalau orang yang muda menyelesaikan makan terlebih dahulu, ya, langsung dari belakang, tidak boleh bangun dari tempat duduk sampai sebelum orang tua menyelesaikan makan. Berarti harus menunggu sampai orang tua itu beranjak dari tempat duduk. Perhatikan yang pertama tadi aturannya apa? Orang tua diperhatikan agar duduknya di tengah. Misalnya kita sama-sama apa keluarga gitu loh maksudnya. Kemudian apa? Kita yang muda tidak boleh mengangkat alat makan terlebih dahulu sebelum orang tuanya mengangkat terlebih dahulu. Terus
kita juga tidak boleh makan terlebih dahulu sebelum orang tuanya makan terlebih dahulu. Dan yang terakhir tadi apa? Kita tidak boleh meninggalkan dulu ataupun tidak boleh bangun terlebih dahulu walaupun sudah selesai makan kita, menunggu sampai orang tuanya selesai makan gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Terus lanjut. Siksa hal tenen saat makan poke sendok garpu wa dan naipe pisau, naipe. Kalau dalam bahasa Inggris kan knife. Desin sebagai ganti sut karak sendok gua dan cot karakel sumpit sayung hanende menggunakan. Kita rangkai, saat makan menggunakan sumpit dan sendok sebagai ganti pisau dan sendok garpu. Sut karakronen dengan sendok bab gua kukel mok makan sup dan nasi. Gu dan cot karakronen dengan sumpit bancanel mok semida makan lauk pauk bancan ya. Kerona namun yojemen akhir-akhir ini bab tu nasi juga cot karakro mongnen saram dari mana cot semida. Sudah menjadi banyak orang-orang yang makan dengan sumpit ya. Nasi juga dimakan dengan sumpit ya akhir-akhir ini. Lanjut. Sut karakwa cot karaken sendok dan sumpit dongsiye delji maraya hamyo ya. Jadi harus jangan, berarti intinya jangan mengangkat ya dalam atau pada ya dongsi ya. Dongsi itu maksudnya bersamaan, dongsi gitu ya. Dongsi artinya bersamaan atau berbarengan. Dongsi. Jadi intinya apa? Jangan mengangkat bersamaan atau berbarengan. Jadi maksudnya gantian. Ketika sudah memegang sendok, itu tidak boleh pegang kanan kiri sendok dan sumpit, tidak boleh. Aturannya seperti itu. Jadi sekarang sendoknya sudah selesai untuk makan sup, ya. Kemudian diletakkan, kemudian sumpitnya gantian, pakai untuk makan lauk pauk gitu. Ataupun sekarang pakai nasi juga menggunakan sumpit. Gitu. Aturannya seperti itu ya. Dan lanjut. Bab keresina kuk keresel sonero delgo mokemion antimida. Dari belakang nih ya. Tidak boleh mion antimida. Mok makan. Go dengan del mengangkat. Sonero dengan tangan. Apa yang tidak boleh diangkat? Kuk keret mangkok sup. Ina atau bab keret mangkok nasi. Jadi maksudnya di sini tidak boleh makan dengan mengangkat mangkok sup atau mangkok nasi dengan tangan. Maksudnya diginikan, kan? Disonggo gitu ya. Itu tidak boleh aturannya. Lanjut ya. Botung biasanya bab gua kuken nasi dan sup gain biolo mok makan secara gain pribadi. Maksudnya kan nasi dan sup itu biasanya mangkoknya sendiri-sendiri. Jadi untuk pribadi gitu loh, bukan untuk berbarengan gitu. Satu mangkok nasi, satu mangkok sup. Jiman akan tetapi bancanen lauk pauk hamke nanuo mok semida. Jadi makan dengan membagi hamke bersama. Kalau lauk pauk ambilnya kan pakai sumpit. Jadi dikasih tengah, nah itu. Jadi makan dengan membagi bersama gitu ya.
Makannya itu dengan membagi. Jadi bukan sendiri-sendiri gitu biasanya. Ya, jadi lauk pauknya untuk bersamaan. Misalnya untuk 4 orang, nah itu lauk pauknya ditaruh di tempat-tempat khusus untuk 4 orang gitu. Lanjut, 예전에는 dahulu 찌개나 짐을 여러 사람이 함께 먹기도 했. Dari situ ya. 먹기도 했 sudah makan juga. 함께 bersama. 여러 사람 berarti berbagai orang. Jadi makan apa yang dimaksud? Cimel, cim. Cim itu artinya adalah rebusan atau kukusan. Rebusan boleh, garis miring, kukusan juga boleh. Itu namanya cim. Ya, misalnya ada contoh makanan di Korea kalbi cim. Berarti itu rebusan, kalbi itu iga. Ya, tinggal iga sapi atau iga babi maksudnya. Kalbi cim. Rebusan. Itu intinya direbus ya. Ataupun dikukus gitu. Kukusan atau rebusan. Nah, atau kalau jiki udah tahu ya, jiki itu apa? Sup pekat ya. Sup yang banyak isinya. Berbeda dengan kuk yang hanya satu isi kadang gitu loh. Atau apa namanya? Isinya satu sayuran apa gitu ataupun apa kayak bening gitu loh, enggak ada apanya, cuman kuah sama hanya sedikit sayurannya gitu. Itu namanya kuk. Kalau yang jjigae itu sup pekat ya. Jadi banyak isinya di dalamnya. Jiman akan tetapi 요즘은 akhir-akhir ini 개인 접시에 덜어서 먹는 사람이 많습니다. Dari belakang. Banyak orang yang makan dengan mengambil dolda mengambil di chopsi piring pribadi. Lanjut. 그리고 dan siksa 중에 ya di tengah makan 의자에 발을 얹거나 음식 씹는 berarti ada biap ketemu dengan n berarti sim ya. 심는 소리를 크게 내는 것은 좋지 않습니다. Dari belakang. Tidak bagus yang apa? 소리를 크게 내다. Mengeluarkan suara yang keras. 소리를 크게 내다 kata dasarnya itu. Dulu udah ada ya. 소리를 크게 내다 mengeluarkan suara keras. Nen yang sipta mengunyah, sipta mengunyah emsik makanan. Gona atau onta. Ini onta apa kemarin? Meletakkan ke atas itu kan onta. Tapi di sini karena apa ada menyambung di kalimat meletakkan coba. Meletakkan apa? Barel kaki. Di eja kursi. Ya, maksudnya berarti ini meletakkan kaki di atas kursi berarti. Jadi makan sambil gini. Ah, gitu loh. Kakinya di kursi kita. Nah, itu tidak boleh. Ataupun intinya tidak boleh makan dengan mengeluarkan suara yang keras seperti cap kecap gitu kan. Terus saat mengunyah maksudnya ya. Ataupun kita meletakkan kaki di atas kursi. Nah, itu ada onta di sini kan. Gona itu kan atau meletakkan. Kemudian 음식을 먹기 전에는 sebelum makan makanan 잘 먹겠습니다 ya. Akan makan dengan baik. 다 먹은 후에는 setelah makan semua 잘 먹었습니다. Saya sudah makan dengan baik gitu ya. Jadi rago insarul hamnida bersalam ya. Intinya
ragu insya alhamdulillah berarti bersalam dengan mengatakan. Kalau ragu itu kan dikatakan seperti ya. Cuman kita mengartikannya di situ maksudnya bersalam dengan mengatakan cal semida. Intinya apa maksudnya itu? Sudah makan dengan baik. Berarti kan sudah menikmati makanannya. Terus itu kalau setelah makan semua. Ketika akan makan, apa ucapannya? Cal semida, akan makan dengan baik. Maksudnya apa? Akan menikmati makanannya. Itu maksudnya seperti itu ya. Ketika mau makan dan setelah makan. Baik, yang terakhir ya, wakin yo mengecek atau memastikan ya. Hanguke juga mulai iyagihalsu ita bisa bercerita atau berbicara tentang budaya rumahnya Korea. Yang kedua, yoro narae emsik munaral bigyo hayo maralsu ita, jadi bisa berkata atau berbicara dan atau dengan membandingkan budaya makanannya berbagai negara. Yang terakhir, oton hengwina sangterel horak hanen pyohyonel sayung halsu ita. Bisa menggunakan ekspresi yang horak hada, mengizinkan. Kalau tadi di atas hoyong hada, mengizinkan. Ini horak hada, bisetmal ya. Mengizinkan sangte kondisi atau oton hengwi suatu tindakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan bab 26 sudah selesai kita bahas dengan detail insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi tambah bisa dan menguasai ya. Mudah-mudahan. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih.